Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Dian Prajana dengan NIM 24002. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem login dan fitur admin. Di mana di sini dalam fitur login kita dapat mendaftar untuk siswa baru. Kembali ke login. Ini untuk programnya. Di sini terdapat logika ya, dimana jika user belum login dan pemaksa masuk, maka akan dikembalikan ke fitur login. Dan jika jika user yang login itu merupakan admin, maka akan diarahkan ke controller admin controller. Hal serupa juga pada role teacher. Jika role itu teacher, maka akan teralihkan ke controller teacher dan juga siswa. Jika role itu merupakan siswa, maka akan pergi ke controller student. Oke, lanjut di sini untuk fiturnya kita login dulu sebagai admin. Oke, di sini untuk tampilan adminnya, di mana admin dapat mengedit dirinya sendiri ya di edit profil ini, dan juga dapat memonitoring banyaknya guru, siswa, sekolah, dan admin yang telah terdaftar. Di sini juga kita dapat admin dapat mengedit data dari guru dan juga dapat menambahnya juga. Seperti di sini kita admin dapat mengedit nama dari gurunya, email, asal sekolah, dan passwordnya. Oke, di sini juga di admin juga demikian. Bedanya dalam admin itu tidak bisa mengedit nama admin yang lain. Hal itu bisa terjadi dikarenakan admin sudah dapat mengedit dirinya sendiri. Oke, sekian penjelasan mengenai admin dan sistem login yang sudah saya sampaikan. Untuk penjelasan mengenai teacher dan student dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ahmad Arfani dengan NIM 24090. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan fitur-fitur untuk bagian guru. Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan alur programnya terlebih dahulu. Ketika saya login sebagai guru, maka sistem akan masuk ke routing yang mana dia akan mendeteksi bahwa statusnya adalah teacher, yaitu guru. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke teacher controller, yang mana setelah teacher controller menangkap status guru, dia akan mengambil data dari model-model yang berkaitan dengan miliknya guru. Kemudian kembalikan lagi ke controller, setelah itu akan ditampilkan melalui view di bagian teacher. Oke, jadi di sini saya akan login sebagai guru. Saya akan jelaskan fitur-fitur gurunya. Di sini pertama tampilan awalnya seperti ini, dan guru itu bisa mengedit CRUD akunnya sendiri. Setelah itu eh, fitur yang pertama itu adalah membuat kelas baru. Ketika membuat kelas baru, kita ketikkan judul kelas. Setelah itu di pop-up-nya akan muncul course baru, yaitu contoh kelas. Di sini kita bisa edit juga, bisa CRUD. Nah, ketika masuk ke bagian kelasnya, di sini bisa membuat sebuah chapter. Nah, chapter itu berisi tentang bab atau modul. Bisa mengisi lebih dari satu chapter. Nah, setelah membuat chapter, di sini akan ditampilkan eh, hapus modul, menambahkan materi, dan buat quiz baru. Di sini saya coba menambahkan materi. Di sini misalnya materinya itu video, tipe kontennya video. Nah, untuk videonya kita ambil dari linknya YouTube. Setelah itu tentukan urutan materi. Di sini karena pertama jadi simpan materi pertama. Nah, jika sudah maka materi ini akan tampil di course yang siswa ambil. Di sini misal saya membuat kuis. Setelah itu pilih kuis ganda. Untuk pertanyaan atau soalnya itu gurunya bisa mengisi sendiri soal-soal. Nah, di sini untuk gambar dan videonya itu opsional. Di sini saya ambil video saja. Nah, bobot nilainya bisa guru tentukan sendiri, misalnya 50. Nah, untuk jawaban yang benar itu kita harus memberikan radio button pada pilihan opsi jawaban. Soal jawaban saya yang benar. Di sini kita tuliskan apa aja pilihannya. Jika sudah simpan soal, maka dia akan generate satu soal. Nah, karena tadi soal pertama itu 50, maka kita membuat soal kedua tidak bisa lebih dari 50. Misal saya ketikkan 60, untuk soalnya itu adalah esai dan tidak menggunakan gambar atau video. Saya simpan soal, maka program akan menolak. Jadi poinnya itu hanya boleh mencapai 100 saja. Jika sudah 100, maka dia hanya bisa
menampung dua soal yang bernilai 100, yaitu 50 dan 50. Sini selesai dan kembali. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada mengecek siswa yang mengambil mengambil course yang sudah dibuat oleh guru. Di sini kita ke chapter yang sudah dibuat dan sudah diambil oleh siswa. Misalnya chapter Advanced Proficiency, kita lihat siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ada siswa yang mengambil mengambil course yang sudah guru buat. Oke, jadi ketika kita mencet dari detail, maka guru bisa melihat status dari nilai ataupun materi yang sudah diambil oleh siswa. Oke, sebagai contoh di sini ada fitur koreksi jawaban. Ketika guru memberikan koreksi jawaban untuk soal esai, bertipe esai, maka dia akan mengembalikan nilai ke siswa. Maka siswa bisa melihat nilai total yang didapatkan. Nah, sini bisa kita lihat, ketika kita melihat detail, statusnya adalah nilainya 100, yang mana siswa tersebut lulus. Sekian, terima kasih. Melanjutkan dari penjelasan teman saya, perkenalkan saya Ira Ardianananta dengan NIM 24071. Jadi setelah login menggunakan akun siswa akan masuk ke beranda bagian siswa. Pada beranda ini kita bisa menambah course. Saya telah mengambil course beginner dan intermediate. Sekarang saya akan mendemokan untuk mengambil course advance. Ini adalah bagian katalog. Jadi kita bisa memilih course yang sesuai yang kita pelajari. Misalkan kita mengambil advance proficiency, masuk ke kelas, tunggu. Lalu di sini kita sudah kelihatan ya menambah kelasnya. Kita juga bisa keluar atau menghapus kelasnya jika ingin keluar dari kelas. Saya akan menampilkan atau mendemokan edit profil seperti ini. Jadi mahasiswa bisa mengganti akun, mengganti asal sekolah jika pindah sekolah atau password sekalian. Setelah memilih course, kita bisa masuk ke course-nya, mengecek pembelajaran yang ada seperti grading introduction dan semacamnya. Statistik belajar akan mengecek progres kita. Misalkan saya akan mencoba ini, grading introduction. Kita baca dan tandai sebagai selesai. Setelah itu kita kembali dan statistik belajar akan bertambah. Untuk kuis kita akan mencoba menjawabnya seperti ini. Ada tipe kuis pilihan ganda atau juga esai. Misalkan ini, saya akan menjawabnya. Untuk kuis bagian esai itu akan dinilai oleh guru langsung. Misalkan saya jawab tidak tahu, terus kirim. Ini akan menunggu penilaian oleh gurunya. Kita kembali ke dashboard atau bisa juga melanjutkan materi yang ada. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya bagian kode. Jadi saya akan menjelaskan bagian dari dashboard ke katalog saja. Jadi setelah login kan sampai ke dashboard. Nah, dashboard ini mengambil tampilannya atau CSS-nya atau styling dari bagian aset CSS student. Ini adalah tempat untuk styling semua bagian studentnya. Selanjutnya untuk katalog. Jadi untuk katalog ini sebenarnya alurnya dimulai dari indeks case mahasiswa, misalkan katalog, maka akan masuk ke controller. Nah, controller ini punya fungsi seperti dashboard, katalog, ya seperti fungsi yang tadi, pembelajaran kelas dan lainnya. Misalkan katalog ini akan mengambil dari course model bagian ini. Di sini kita bisa mengambil course milik guru bagian ini, atau bisa juga menampilkan semua course. Jadi fungsi-fungsi dari siswa terletak pada student controller dan course model, quiz model, serta school model. Kurang lebih itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.